Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah Abdullah bin Mas'ud, pemegang rahasia Rasulullah. Tak beberapa lama setelah masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud mendatangi Rasulullah dan memohon kepada beliau agar diterima menjadi pelayan beliau. Rasulullah pun menyetujuinya. Sejak hari itu Abdullah bin Mas'ud tinggal di rumah Rasulullah. Dia beralih pekerjaan dari mengembala domba menjadi pelayan utusan Allah dan pemimpin umat. Abdullah bin Mas'ud senantiasa mendampingi Rasulullah bagaikan layang-layang dan benangnya. Dia selalu menyertai kemanapun beliau pergi. Dia membangunkan Rasulullah untuk sholat bila beliau tertidur, menyediakan air untuk mandi, mengambilkan terompah apabila beliau hendak pergi, dan membenahinya apabila beliau pulang. Dia membawakan tongkat dan siwak Rasulullah, menutupkan pintu kamar apabila beliau hendak tidur. Bahkan Rasulullah mengizinkan Abdullah memasuki kamar beliau jika perlu. Beliau mempercayakan kepadanya hal-hal yang rahasia, tanpa khawatir rahasia tersebut akan terbuka. Karenanya Abdullah bin Mas'ud dijuluki orang dengan sebutan Sohibus Sirri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud dibesarkan dan dididik dengan sempurna dalam rumah tangga Rasulullah. Karena itu tidak kalau dia menjadi seorang yang terpelajar, berakhlak tinggi sesuai dengan karakter dan sifat-sifat yang dicontohkan kepadanya. Sampai-sampai orang mengatakan karakter dan akhlak Abdullah bin Mas'ud paling mirip dengan akhlak Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata tentang pengetahuannya mengenai Kitabullah Al-Quran sebagai berikut: demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran melainkan aku tahu di mana dan dalam situasi bagaimana diturunkan. Seandainya ada orang yang lebih tahu daripada aku, niscaya aku akan datang belajar kepadanya. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebihan dengan ucapannya. Kisah Umar bin Khattab berikut memperkuat ucapannya. Pada suatu malam, Khalifah Umar sedang dalam perjalanan. Ia bertemu dengan sebuah kabilah. Malam sangat gelap bagai tertiup tenda, menutupi pandangan setiap pengendara. Abdullah bin Mas'ud berada dalam kabilah tersebut. Khalifah Umar memerintahkan seseorang pengawal agar menanyai kabilah tersebut. Hai kabilah, dari mana kalian? Teriak pengawal. Min Fajil Amik, dari lembah nan dalam, jawab Abdullah. Hendak kemana kalian? Ke Baitul Atiq, rumah tua, yaitu Ka'bah, jawab Abdullah. Di antara mereka pasti ada orang alim, kata Umar. Kemudian diperintahkannya pula menanyakan ayat Al-Quran manakah yang paling ampuh. Abdullah menjawab, Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Tanyakan pula kepada mereka ayat Al-Quran manakah yang lebih kuat hukumnya, kata Umar memerintah. Abdullah menjawab, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 9.
Tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran manakah yang mencakup semuanya, perintah Umar. Abdullah menjawab, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan walaupun sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 8. Demikian seterusnya ketika Umar memerintahkan pengawal untuk bertanya tentang Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud langsung menjawabnya dengan tegas dan tepat. Hingga pada akhirnya Khalifah Umar bertanya, adakah dalam qabilah kalian Abdullah bin Mas'ud? Jawab mereka, ya ada. Abdullah bin Mas'ud bukan hanya sekedar ahli baca Al-Quran terbaik atau seseorang yang sangat alim atau zuhud, namun ia juga seorang pemberani, kuat dan teliti. Bahkan dia seorang pejuang terkemuka. Dia tercatat sebagai muslim pertama yang mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu dan lantang. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah berkumpul di Makkah. Mereka berkata, demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di hadapan mereka dengan suara keras. Siapa kira-kira yang dapat membacakannya kepada mereka? Aku sanggup membacakannya kepada mereka dengan suara keras, kata Abdullah. Tidak, jangan kamu. Kami khawatir kalau kamu membacanya, hendaknya seseorang yang punya keluarga yang dapat membela dan melindunginya dari penganiayaan kaum Quraisy. Jawab mereka, biar aku saja, Allah pasti melindungiku, kata Abdullah tak gentar. Keesokan harinya, kira-kira waktu duha, ketika kaum Quraisy sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah, Abdullah bin Mas'ud berdiri di makam Ibrahim. Lalu dengan suara lantang dan merdu dibacakannya surat Ar-Rahman ayat 1-4. Bacaan Abdullah yang merdu dan lantang itu kedengaran oleh kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Mereka terkesima saat mendengar dan merenungkan ayat-ayat Allah yang dibacakan Abdullah. Kemudian mereka bertanya, apakah yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud? Sialan, dia membaca ayat-ayat yang dibawa oleh Muhammad, kata mereka begitu tersadar. Lalu mereka berdiri serentak dan memukuli Abdullah. Namun Abdullah bin Mas'ud meneruskan bacaannya hingga akhir surat. Ia lalu pulang menemui para sahabat dan muka babak belur dan berdarah. Inilah yang kami khawatirkan terhadapmu, kata mereka. Demi Allah, kata Abdullah, bahkan sekarang musuh-musuh Allah itu semakin kecil di mataku. Jika kalian menghendaki, besok pagi aku akan baca lagi di hadapan mereka. Abdullah bin Mas'ud hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika ia hampir meninggal dunia, Khalifah Utsman datang menjenguknya. Sakit apakah yang kau rasakan, wahai Abdullah? Tanya Khalifah. Tidakkah kau ingin supaya aku suruh orang membawa gaji-gajimu yang tidak pernah kau ambil selama beberapa tahun ini? Tanya Khalifah. Aku tidak membutuhkannya, kata Abdullah. Bukankah kau mempunyai anak-anak yang harus hidup layak sepeninggalanmu? Tanya Utsman. Aku tidak khawatir, jawabnya. Aku menyuruh mereka membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Pada suatu malam yang hening, Abdullah bin Mas'ud pun berangkat menghadap Tuhannya dengan tenang. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami.
Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.